Berikut panduan mengikuti ibadah online GSKI Gajah Mada. Siapkan hati, pikiran, dan waktu kita untuk fokus kepada Tuhan. Ikut memuji, menyembah, berdoa, dan meresponi firman Tuhan. Matikan notifikasi lain di gadget Anda agar dapat fokus selama ibadah. Subscribe YouTube channel GSKI Gajah Mada dan aktifkan tombol notifikasi untuk update ibadah terbaru. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelum itu, mari kita persiapkan hati kita. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa untuk kesempatan pada hari ini. Kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kami membuka Tuhan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama.
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarku, menyembahmu di altarku, menyembahmu di altarku, Haleluya. Kami mengangkat pujian kami Tuhan hanya bagimu. Kami buka hati kami bagimu. Haleluya. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji, yang layak kami sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau pemilik hidup kami sepenuhnya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarku, menyembahmu di altarku, menyembahmu di altarku, menyembahmu. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Denganmu Tuhan, kita dapat melakukan segala perkara, amin. Tak terukur kasih setiamu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan, amin. Haleluya. Ku
bagi Tuhan kita, amin. Mari Bapak Ibu lebih lagi kita menyembah dan memuji Dia. Sebab Dia baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Mari tepuk tangan dengan semangat Bapak Ibu yang terkasih. Semuanya bersuka di dalam Tuhan. Kami masuki gerbang Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku masuki gerbangnya Tuhan. Haleluya. Katakan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Mari angkat tanganmu. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya Lebih lagi. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, Kasih setianya. kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Lebih lagi Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. bersama Kanada. Sebab Dia baik, Tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. kasih setianya untuk selamanya. Lebih lagi. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih Lebih setianya lagi. kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari lebih dalam lagi kita angkat pujian ini. Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Bak uap sekejap
bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam gelap, padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Mari kita katakan bersama. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, jelikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Kita angkat pujian ini ke bawah. Ada tanya kan? Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Bau uap sekejap, bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam gelap, padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, jelikan kami. Jelikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang dapat diingini. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, jelikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Agar ku tunaikan semua. Agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Sekali lagi katakan, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, menit-menit ke depan kami akan mendengar nasihat firman Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Theophilus Kasan MTH, yang sudah tentu Tuhan persiapkan untuk menjadi saluran berkat
bagi setiap kami, dimanapun kami berada. Melalui live streaming ini, kiranya Tuhan yang akan berbicara kepada kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Shalom, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya berdoa dan berharap keadaan Bapak Ibu dimanapun berada, senantiasa dalam pelindungan penyertaan Tuhan. Secara khusus pagi ini, saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk hadir di GSKI Gajah Mada. Dan saya menyapa Bapak Ibu yang terkasih, sudah lama kita berjumpa, tapi pagi ini kita sama-sama kembali bertemu dalam ibadah secara online. Dan harapan saya melalui pemberitaan firman Tuhan pagi ini setiap kita diberkati. Untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini, saya mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita membaca dari Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat ini secara teliti, ini merupakan suatu signal yang Tuhan Yesus nyatakan secara langsung. Bahwa ada banyak orang dipanggil untuk menjadi orang percaya, tetapi hanya sedikit yang dipilih untuk menjadi anggota keluarga Allah. Ini merupakan signal yang diberikan oleh Tuhan Yesus secara khusus kepada orang percaya. Bahwa kita menjadi umat pilihan itu sesuatu anugerah. Adalah kehormatan di atas segala kehormatan. Bapak Ibu, kalau kita melihat hidup kita di tahun-tahun yang lalu, apalagi kita bukan dari latar belakang orang Kristen, sekarang kita menjadi orang percaya, semua itu karena kasih anugerah. Kita tidak pernah bercita-cita menjadi orang percaya, apalagi menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta. Hal ini tidak pernah ada di dalam benak kita. Termasuk bagi saya secara pribadi, saya lahir dari keluarga Konghucu, asli di Sumatera, Riau. Saya dari kecil memiliki kepercayaan kepada leluhur. Hari ini yang sudah berlangsung turun-temurun dari generasi satu kepada generasi yang lain. Bahkan pada zaman saya masih kecil, saya masih mengingat, hampir saya tidak ketemukan gereja ada di mana tempat saya lahir. Dan yang ada adalah saya suka pergi ke kelenteng, saya suka berdoa di sana dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi hal ini sangat mengejutkan saya. Ternyata Tuhan sangat mengasihi saya. Saya juga tidak pernah berpikir untuk menjadi orang percaya, apalagi jadi orang Kristen. Karena saya pada waktu itu apalagi tinggal boleh dibilang satu kampung yang dimana pada waktu itu sangat sepi, bahkan pada zaman saya hidup kita listrik aja susah sekali. Kita kalau malam itu kita menghidupkan lampu pada waktu itu harus pakai aki. Yang punya genset hanya segelintir orang. Dan pada zaman itu juga belum ada mobil. Yang paling top adalah sepeda. Saya lahir di daerah tersebut dan bertumbuh di sana.
Dan saya bermain seperti manusia pada umumnya. Tidak ada keinginan dan cita-cita yang lain. Kecuali kita happy seperti manusia menggulirkan hidup. Bangun pagi, kita main, kita sekolah. Entah pulang kita makan, kita tidur, besok begitu dan seterusnya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan pada tahun 1988. Saya datang ke kota Jakarta. Saya menempuh pendidikan SMP di sini. Saya sekolah di sekolah Kristen pada waktu itu di salah satu sekolah Kristen Kanaan di Jalan Keran. Dan di situ saya bersyukur setiap hari Sabtu diadakan hari Sabat. Mau tidak mau sebuah siswa atau siswi diwajibkan mengikuti hari Sabat. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, ketika hari Sabat itu berlangsung atau ibadah itu berlangsung, saya bukan mendengarkan khotbah. Saya tidak mengikuti ibadah dengan serius. Saya masih godain teman-teman saya dan seterusnya. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik ketika saya mengikuti ibadah tersebut. Karena gereja itu adalah termasuk gereja Protestan, tetapi gereja ini sangat percaya dengan adanya baptisan Roh Kudus. Ini sangat unik. Atau yang kita kenal sebagai gereja Yesus Sejati, Jalan Samahudi dekat Gereja Ayam. Dan saya melihat ada teman sebangku saya maju ke depan. Ketika pendeta Atalkol maju ke depan, didoakan. Tahu-tahu teman saya itu ada bisa berbahasa. Saya bingung, ini bahasa apa? Saya sendiri pun juga lagi mendengar, ini bahasa apa? Dikasih tanda bahwa orang ini sudah dipenuhi Roh Kudus. Kemudian saya tanya sama teman saya, kok kamu bisa ngomong apa? Saya nggak tahu. Tahu-tahu ketika saya doakan, saya merasa ada sesuatu, kemudian saya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak saya pahami. Wah, di situ saya bilang, ajarin saya dong bahasa tersebut. Singkat cerita, Sabtu berikutnya lagi ada ibadah Sabat, saya mengikuti. Kemudian dilakukan Atalkol lagi, saya maju ke depan. Setelah didoakan, saya tidak merasakan apa-apa. Karena waktu itu saya bukan orang Kristen. Saya belum percaya. Saya hanya ingin memiliki bahasa itu. Saya tertarik dengan bahasa tersebut. Saya didoakan, kemudian saya tidak merasa apa-apa. Itu kelas 3 SMP. Menjelang kelulusan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya saya maju, saya tidak pernah mendapat bahasa roh tersebut. Akhirnya selesailah kita sekolah, udah mau lulus SMP kelas 3. Setelah itu suatu kali, pada tahun 1992 itu saya di PRJ, pada waktu itu saya menjaga stand. Karena tante saya buka stand di PRJ di dekat Monas setiap tahun sebelum dipindahkan ke PRJ seperti saat ini. Pada suatu malam ketika saya pulang dari sana, dalam perjalanan pulang, itu sudah gelap gulita. Disitulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan malam itu. Saya dicama oleh Tuhan. Saya merasa sebagai orang yang najis, saya tidak layak. Saya manusia yang paling berdosa. Dan malam itu menjadi malam pertobatan saya. Yang akhirnya saya pergi ke suatu gereja di daerah Senen. Pada waktu itu, gereja karismatik atau CWS, Charismatic Worship Service.
Saya beribadah di gereja tersebut. Sebelum saya mengenal Tuhan, saya hidup dalam keadaan yang tidak berkenan. Banyak dosa, kesalahan yang saya lakukan. Dan saya sadar kalau saya meninggal, pasti saya masuk ke dalam api kekal. Tetapi saya lagi bertanya, menggeliat di dalam diri saya, Tuhan mana yang benar? Di situ pergumulan saya, ingin saya terlepas dari dosa. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan pada tahun 1992, itulah pengalaman perjumpaan dengan saya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat Tuhan Yesus berkata, banyak yang dipanggil terdapat tetapi sedikit yang dipilih. Ini hendak memberikan signal kepada kita bahwa kita harus sampai tahap menjadi orang yang terpanggil. Jangan sampai puas menjadi terpanggil tetapi harus menjadi umat yang terpilih. Ini adalah anugerah di atas segala anugerah. Ini kehormatan kalau kita bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini betapa beruntungnya kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi umat pilihan, itu tidak bisa diukur dengan apapun. Sebab hanya oleh korban Tuhan Yesus Kristuslah kita menerima anugerah keselamatan. Seperti yang dikatakan 1 Petrus 2 ayat 8 sampai ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Kita ini dipanggil dari cara hidup kita yang lama masuk kepada cara hidup yang baru. Kita yang dahulu bukan umat Allah, sekarang menjadi umat Allah. Waduh, ini tidak bisa diukur dengan apapun. Ketika saya mengenal Tuhan secara pribadi, saya merasakan sukacita, damai sejahtera yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Saya mengalami kemerdekaan atas dosa, atas segala belenggu. Hanya oleh korban Tuhan Yesus yang bisa membebaskan kita. Tanpa anugerah Tuhan, tanpa korban Tuhan Yesus, tidak seorang pun mendapat kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua sudah jatuh ke dalam dosa dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Semua manusia yang lahir di dunia ini pasti memiliki natur dosa yang diwarisi dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi kita bersyukur oleh pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, sekarang kita dipanggil untuk menjadi umat pilihan. Kita diperdamaikan. Kita diperdamaikan. Dosa kesalahan yang kita lakukan sejauh timur dari barat Tuhan lupakan. Tuhan menebus kita bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya. Darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sadarilah menjadi umat pilihan itu anugerah. Lebih dari segala berkat yang kita butuhkan. Lebih dari apapun yang kita cari. Kalau kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Kita harus mengasihi Dia lebih dari apapun dan siapapun. Karena semua kita berhutang nyawa.
Kita berhutang nyawa dan Tuhan Yesus telah membayar hutang itu dengan darahnya, dengan pengorbanannya. Kita harus menjunjung tinggi karya salib Tuhan. Hanya oleh salib Tuhanlah kita menerima perdamaian. Kita menerima pengampunan dosa. Setelah kita menjadi umat pilihan, kita harus masuk terus untuk sampai menjadi anggota masyarakat. Yang suatu hari kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam kitab Efesus 2 ayat 19 dikatakan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kita menjadi warga dari orang-orang kudus, bahkan menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Kita yang dahulu bukan umat pilihan, sekarang kita dipilih menjadi anggota keluarga Allah. Waduh, ini kabar baik. Tuhan mengadopsi kita. Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya. Luar biasa. Siapa kita? Kita adalah orang yang sudah jatuh ke dalam dosa dan hidup dalam tawanan dosa. Tetapi oleh karya salib Tuhan, kita diperdamaikan. Kalau Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi mengadopsi kita, mengangkat kita menjadi anaknya. Waduh, betapa bangga dan terhormatnya kita. Dan hari itu wartawan akan datang ke rumah kita. Langsung memberikan wawancara bagaimana perasaanmu. Wah, kita akan ungkapkan dengan perasaan yang bangga. Bahkan bisa-bisa air mata kita ini mengalir. Karena ada sukacita, ada kebahagiaan. Dan nama kita terpampang di media. Baik di televisi, media cetak, apalagi di zaman teknologi. Langsung teman-teman langsung japri, selamat dan seterusnya. Belum lagi karangan bunga yang tadinya sepi, tidak ada yang datang. Sekarang karangan bunga berjejer karena kita diadopsi atau diangkat oleh Bapak Jokowi menjadi anaknya. Waduh, sejak kita diangkat menjadi bagian dari istana, tentu perilaku kita, sikap hidup kita harus kita jaga. Kita tidak boleh ngomong sembarangan. Dalam bertutur kata, dalam bertindak, semua kita lakukan dengan rasa kehati-hatian. Karena kita menjaga orang tua kita. Bapak Presiden kita yang telah mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi anaknya. Dari cara kita bicara, dari cara kita berdiri, cara kita berperilaku, semua kita jaga. Bahkan dari cara kita makan pun kita berubah. Kalau dulu kita makan angkat kaki, ada kan? Kalau makan di rumah angkat kaki sebelah, pakai tangan. Asik. Apalagi ada jengkolnya, ada rendangnya. Aduh, hauce nasi uduk. Waduh, wangi, kita makan kasih cabai. Waduh, enak sekali. Kita angkat kaki sebelah sambil menikmati. Enak sekali. Tetapi begitu kita jadi anak angkat presiden, kita tidak bisa lagi memiliki cara makan model begitu. Sebab ada orang di samping kita yang mengawal kita dan menjaga kita. Tentu kita harus sopan. Cara duduk yang manis, cara makan yang elegan dan seterusnya. Kita lakukan. Itu baru secara manusia. Tetapi kalau kita diadopsi oleh Allah menjadi anak Dia, waduh, tentu Tuhan itu tidak kelihatan. Tetapi kita sadar ada sepasang mata yang selalu mengawasi gerak-gerik kita. Tidak ada boleh yang kita lakukan melukai Dia.
Dia membaca pikiran kita, perasaan kita, bahkan kedalaman hati kita. Wah, tidak ada satupun di wilayah di mana Tuhan tidak hadir. Dia selalu mengawasi kita. Maka kita harus lebih takut lagi kepada Dia, Bapa segala roh. Kita bersyukur kalau kita diangkat jadi anaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan pagi ini, hanya dalam perjanjian barulah umat pilihan, artinya orang-orang yang memiliki keberadaan atau berkarakter seperti Allah, hanya diperuntukkan bagi umat perjanjian baru. Kita baru bisa memiliki karakter seperti Allah, yang Rasul Paulus bahasakan menjadi manusia Allah. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Kalau kita menjadi manusia Allah, man of God, tentu kita harus menjauhi semua yang tidak berkenan. Kita harus menjauhi sesuatu yang tidak berkenan, yang dulunya kita lakukan tanpa mempertimbangkan perasaan Allah. Sekarang kita mempedulikan perasaan Allah. Tidak ada sikap hidup kita yang bertentangan dengan kehendaknya. Makanya dikatakan kejarlah keadilan. Kita harus kejar keadilan. Kita harus beribadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan, dan seterusnya. Kita menjadi manusia Allah. Orang melihat kita, dia melihat Kristus. Karena di dalam hidup kita terpancar kemuliaan Allah. Kita menjadi alat peragaan Tuhan dimanapun kita berada. Seandainya Tuhan Yesus hidup hari ini, Dia berkata Dia ada dalam hidupnya Pendeta Theophilus Kasan. Waduh, luar biasa. Orang pasti, waduh, ini murid Kristus nih. Dia orang percaya nih. Enggak mungkin, karena dia telah dipilih dan dia dipakai, dia dimuliakan, supaya dia memiliki watak dan karakter yang terus diperbaharui untuk segambar seperti Bapaknya. Inilah prioritas kita. Jangan kita puas menjadi umat pilihan, tetapi kita harus sampai tingkat menjadi anggota keluarga Allah. Prestasi ini tidak bisa berlangsung secara otomatis, tetapi harus melalui perjuangan sampai kita menutup mata. Mengapa hanya bagi umat perjanjian baru? Sebab hanya pada zaman Injil diberitakan dan adanya penebusan oleh korban Tuhan Yesus, barulah kemungkinan manusia dapat diproses menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Menjadi umat pilihan sama artinya menjadi manusia yang sesuai dengan rancangan Allah, atau manusia yang berkarakter seperti Kristus. Umat pilihan adalah manusia yang memiliki keberadaan yang luar biasa dan berbeda dari umat yang tidak terpilih. Kalau kita menjadi umat pilihan, kita harus memiliki keberadaan yang luar biasa. Kita pasti berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Terus terang saya banyak diubahkan. Kalau saya tidak mengenal Tuhan, saya pasti binasa. Benar. Saya beruntung. Saya bersyukur. Itu semua anugerah Tuhan. Saya berhutang nyawa kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, aku ingin mengakhiri hidupku dengan benar. Ajar aku hidup berkenan di hadapan-Mu. Agar aku menjadi pribadi yang tidak bercacat, tidak bercela.
yang suatu hari kalau Engkau datang kembali, atau saya menutup mata Tuhan, Engkau dapati aku layak. Inilah doa kita dan harapan kita. Dan saya juga percaya Tuhan pun rindu bertemu dengan kita suatu hari kelak di dalam kerajaannya. Kalau seseorang mengaku sebagai umat pilihan, tetapi tidak memiliki keberadaan yang luar biasa, maka ia menipu dirinya sendiri. Orang yang mengaku sebagai umat pilihan akan terus bertumbuh menjadi seperti Yesus. Kalau kita menjadi umat pilihan, kita harus bercermin kepada Kristus. Bukan bercermin kepada yang lain. Bagaimana Yesus menjalani hidup 2000 tahun yang lalu. Inilah yang harus menjadi kerinduan kita. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi tidak menghalangi kita untuk menjadi umat pilihan. Kita harus semakin memiliki keberadaan hidup seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau itu yang kita gulirkan dalam hidup ini, kita manusia yang paling bahagia. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa adalah manusia yang tidak lagi berkeberadaan seperti manusia yang Allah kehendaki. Yaitu manusia yang berkualitas baik. Itu sebabnya kedatangan Tuhan Yesus menyediakan sarana penyelamatan. Ada manusia yang telah rusak ini diperbaiki. Diproses, digosok, supaya semakin cemerlang, semakin indah dalam pandangan Tuhan. Hanya melalui korban Tuhan Yesus Kristuslah sarana itu disediakan. Ini yang dimaksud anugerah. Anugerah itu menjadi berharga ketika kita menerima anugerah itu melalui suatu perjuangan yang nyata. Memang anugerah itu kita terima dengan cuma-cuma. Hanya melalui korban Kristus. Tetapi anugerah itu harus dilakukan dengan perjuangan nyata. Demi perubahan manusia. Dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Ini proyeksi kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesalahan orang banyak hari ini harus diingat bahwa keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya. Usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tentu kita sebagai orang percaya harus merespon anugerah ini dengan baik dan benar. Dalam hal ini respon manusia yang menerima anugerah itu pasti melalui penggarapan Tuhan. Tuhan proses, Tuhan didik, Tuhan hajar. Agar kita menjadi manusia Allah. Manusia harus memilih apakah menjadi manusia pilihan atau tidak. Hal ini sama seperti kita mau berdiri di pihak Tuhan atau di pihak dunia. Tapi saya mengajak Bapak Ibu, jangan lagi kita menoleh ke belakang. Jangan lagi kita menoleh ke belakang. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sebelum kita ada di dunia ini, Dia telah berkorban nyawa. Kita hendak dikembalikan kepada rancangan semula. Dosa kita yang banyak Tuhan ampuni. Masa lalu kita yang buruk Tuhan lupakan. Sekarang kita diselamatkan. Kita diangkat jadi anaknya. Ini kehormatan Bapak Ibu. Mengapa orang Kristen disebut umat pilihan?
Karena tidak semua orang bisa mendengar Injil dan mengenal Kristus. Kita disebut umat pilihan karena kita memiliki Injil. Kita bisa mendengar Injil. Bahkan kita mengenal Kristus. Waduh, itu anugerah. Seperti yang saya saksikan di awal saya. Yang tidak bercita-cita menjadi orang Kristen, apalagi menjadi pendeta, itu jauh dari benak saya. Nenek moyang saya turun-temurun itu semua Konghucu. Dulu Bapak Ibu saya mau jadi pendeta. Yang kalau orang Singkawang itu tatu. Atau bahasa Hokian saya itu tiautang. Ditusuk sini pisau, tembus sini, dicabut enggak berdarah. Pedang yang panjang dipukul begini-begini Bapak Ibu. Tidak ada goresannya, tidak berdarah. Padahal itu diginiin aja langsung putus. Itu tajam sekali. Karena teman sepermainan saya dipilih. Waduh, kita kalau jadi yang seperti itu kita lihat sakti. Ngobatin orang tulis kasih minum langsung sembuh. Sembuh. Enggak pakai hitungan lama, detik itu saya sendiri juga mengalami. Pada waktu itu saya diinjili, kamu harus percaya kepada Yesus. Engkau enggak tahu tingkongku lebih hebat dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu, setelah saya menjadi Kristen, kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi baik, tetapi kita dipanggil untuk sempurna seperti Bapa. Dan serupa dengan Yesus yang membedakan kita memiliki damai sejahtera, kemerdekaan yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Kita bisa menang atas dosa. Ini kehormatan. Kalau Alkitab menyatakan Allah memilih itu, bukan berarti manusia yang dipilih itu pasti selamat. Jangan merasa kita sudah dipilih pasti mati selamat. Inilah yang kadang-kadang membuat orang tidak berjuang. Dia menganggap korban Tuhan Yesus cukup. Kan keselamatan bukan karena perbuatan baik. Bukan berarti manusia tidak perlu berjuang. Justru perjuangan inilah yang harus kita gulirkan. Bagaimana kita mengubah diri, bersikap, bertindak agar sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Memahami kata memilih yang dilakukan oleh Tuhan harus dilihat dari sudut pandang Tuhan. Bukan sudut pandang manusia. Kalau Alkitab menyatakan bahwa ada orang-orang yang dipilih, artinya tidak semua manusia memiliki kesempatan untuk mendengar Injil. Dan kesanggupan untuk menerima Dia. Ada orang-orang yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil dan boleh menerima Dia, ini adalah anugerah. Kita hidup di zaman anugerah. Bapak Ibu, mari terima anugerah ini dengan membuka hati kita selebar mungkin. Mulai hari ini kita berperilaku seperti Tuhan. Kalau kita banyak dosa, kesalahan yang kita lakukan, kita mau berdamai dengan Tuhan. Jangan lagi kita melakukan segala sesuatu yang melukai hati perasaan Tuhan. Dalam hal sekecil apapun. Kadang-kadang pikiran kita baru memikirkan sesuatu saja. Itu sudah tidak berkenan. Kita langsung merasa enggak damai. Kita bersyukur Roh Kudus masih menggarap kita. Roh Kudus masih menasehati kita. Biarlah pada kesempatan pagi ini saya mengajak kita menjadi umat pilihan. Dan suatu hari kita bisa menjadi orang-orang yang Tuhan permuliakan bersama dengan Dia. Menjadi anggota keluarga Allah. Harus dipahami bahwa keselamatan menjadi orang pilihan bukanlah jaminan seseorang bisa benar-benar terpilih dan masuk surga.
Saya ulangi, haruslah dipahami bahwa kesempatan menjadi orang pilihan bukanlah jaminan seseorang bisa benar-benar terpilih, pasti selamat masuk surga. Tuhan Yesus sendiri sudah menyatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Memang Tuhan memanggil semua orang. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia menghendaki agar semua manusia mengenal Dia. Jangan puas kita menjadi orang yang dipanggil, tetapi sampai kita menjadi orang yang terpilih di hadapan Allah. Kesempatan sebagai orang pilihan, ini anugerah di atas segala anugerah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak mulai hari ini, ayo kita meresponi anugerah ini dengan serius. Kita meresponi anugerah ini dengan serius. Jangan sampai hidup kita ini yang akhirnya suatu hari Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Biar hari ini menjadi hari pertobatan kita. Titik balik kita. Jangan sampai apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi sia-sia dalam hidupmu. Jangan engkau bangga menjadi orang percaya dari sejak kecil, bahkan dari sejak kandungan ibumu. Tetapi bertumbuhlah terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin engkau mengenal Tuhan, semakin engkau mengasihi Dia. Semakin engkau mencintai Dia. Sebab melalui perjumpaan dengan Tuhan inilah yang mengubah seluruh perjalanan hidup kita. Agar kita menjadi manusia yang berkodrat ilahi seperti Dia yang telah memanggil kita dari kegelapan ke dalam terang yang ajaib. Kalau engkau masih berkelimpangan dosa, engkau tidak bertobat, engkau binasa. Saya ingatkan engkau binasa. Keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus menjadi sia-sia. Bukan karena Tuhan tidak bisa menyelamatkan engkau. Karena dirimu sendiri yang tidak mau berubah. Sebab kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar. Tetapi apa yang kudus. Keluarlah kamu di antara mereka. Jangan lagi kita melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ayo kita berpaling kepada Dia. Dan kalau engkau memiliki kesalahan dosa di masa lalu, jangan diingat lagi. Sebab sejauh timur dari barat, demikian dosa pelanggaran kita diampuni. Kalau engkau rendahkan dirimu, dan kau berkata, Tuhan, aku manusia berdosa, aku butuh engkau. Baharui hidupku menjadi manusia Allah. Biar hari ini menjadi titik awal kita untuk mengalami perubahan. Dan seterusnya Roh Kudus yang akan menuntun dan membimbing kita kepada segala kebenarannya. Responi kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Responi firman Tuhan ini dengan baik. Jangan keraskan hatimu. Dan kalau engkau berkata, Tuhan, akulah orang yang kau cari. Akulah manusia yang berdosa itu. Dan aku butuh anugerah-Mu. Maka Tuhan akan mengulurkan tangannya dan menjambut engkau. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dan terus bertumbuh dan akhirnya kita menjadi anggota keluarga Allah. Dan kita dipermuliakan bersama dengan Tuhan suatu hari kelak di dalam kerajaannya. Biar kebenaran firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga,
Engkau telah berkata-kata dan berbicara bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, ubahkan kami untuk kami menjadi manusia yang seperti Kau kehendaki. Yang sampai satu titik kami menjadi manusia Allah, di mana Tuhan Yesus hidup di dalam diri kami. Kami sadari kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami percaya oleh korban Yesus dan oleh materai Roh Kudus, Engkau akan terus menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Engkau melihat Tuhan, ada banyak orang-orang yang meresponi kebenaran firman-Mu. Tuhan jamah mereka, Tuhan ubah mereka, Tuhan sentuh hati mereka. Bahkan Tuhan ampuni segala dosa kesalahan yang mereka lakukan. Tuhan basuh oleh korban-Mu, oleh darah Yesus Kristus yang maha kudus, dan layakkan mereka di hadapan-Mu. Biar hari ini pemulihan terjadi di antara kami. Dan kami mau menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Yang suatu hari kami menjadi anggota keluarga Allah. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu. Berkatilah GSKI Gajah Mada ini. Pak Gembala bersama wakil terus staf serta penata layanan di tempat ini, Tuhan berkati. Agar gereja ini terus menjadi berkat dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita masuk dalam kemuliaannya. Mari kita yang diberkati katakan amin.